Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi-pagi nih. Lihat, aku ngerujak. Ini hasilnya. Aku ngerujak di sebelah sini lagi motong nanas, kuy. Ini kelakuan pagi-pagi subuh-subuh kayak gini nih. Masih berantakan kamar juga. Saya tadi perlu talenan ini pakainya jadinya. Ini mau saya kupas, ini rujak. Pagi-pagi udah ngerujak. Aduh. Lanjut, kuy. Jadi ceritanya ini subuh barusan ada yang komat di masjid aja baru mau jamaahan. Mau berjamaah, aku udah pagi-pagi udah ada nanas. Kan katanya yang aku pernah bilang bahwa dietnya orang Barcelona itu bule-bule, nggak tahu ya kalau bule yang lain, makan buah pagi-pagi itu. Aku pernah bilang kayak gitu. Kalian kalau belum tahu, jadi pagi-pagi itu sarapannya bukan makanan berat ya, justru buah-buahan. Tapi secara logika itu kan nanti bagus ke pencernaan, jadi dia mungkin kalau polanya bagus, pencernaannya bagus, jadi nggak bikin perut itu melar. Ngembang gitu, bukan melar lagi, ngembang. Itu logikanya ke sana sih kalau aku. Makanya kenapa mereka berhasil dietnya. Jadi kalau pagi itu nggak makan kayak kita nasi yang berat-berat gitu, enggak cuy, tapi buah-buahan. Dan ini saya udah bikin rujaknya pakai kacang ya. Dulu waktu di desa sih jarang ya pakai kacang, tapi kemudian saya bukan pindah ya, saya beli rujak di Labuan pakai kacang, agak aneh tapi enak, aku suka. Awalnya aneh gitu, dan aku memang tahu rujak pakai kacang itu bukan di Bandung ya, di Banten juga udah tahu pakai kacang, tapi di desaku itu kalau nggak salah nggak pakai. Makanya begitu di Labuan pakai kacang, Labuan itu tempat sekolah aku ya, daerah tempat sekolah aku, pakai kacang agak aneh sih, tapi kemudian enak juga, enak, anehnya aneh enak gitu. Enggak ini yang bikin nggak enak gitu, enggak, jadi bikinnya enak gitu. Ternyata kacang itu banyak fungsinya, kadang-kadang buat cemilan, kadang-kadang buat lauk kacang itu ya. Karena aku juga kadang-kadang nggak bener-bener jarang banget nyetok cemilan, jarang banget kadang-kadang, karena prioritas makan ya, makan nasi supaya tidak boros ya. Kacang subuh-subuh udah ngerujak aja nih kacang. Sebenarnya saya lagi nggak sholat saat ini, tapi kenapa aku tetap berusaha untuk bangun lebih awal, terus mandi juga lebih awal sebelum subuh tadi. Pertama, untuk kita sendiri ya, fungsinya jaga kesehatan kita. Katanya mandi sebelum subuh itu bagus buat kesehatan. Mandi sebelum subuh itu bagus buat kesehatan ya. Ingat itu, catat itu kalau kita muslim. Yang kedua, bangun sholat malam ya enggak. Terus kenapa tetap bangun padahal lagi nggak sholat? Gini cuy, ada yang ketiga fungsinya. Kita ingin membangun suasana yang kondusif untuk lingkungan kita, teman-teman kita, budaya bikin atmosfer ibadah yang bagus lah gitu. Bukan budaya itu sih ya, istilahnya dakwah kita ke lingkungan lah ya. Dakwah itu nggak mulu yang apa ya, yang awang-awang yang kita harus tahu dalil segala macam, enggak sih sebenarnya ya. Jadi kalian jangan berkecil hati ketika kalian ingin berdakwah tapi tidak memiliki banyak ilmu secara gimana banget ya. Salah satunya kayak tadi, aku sengaja bangun walaupun nggak sholat, bangun lebih awal
di jam-jam istilahnya mah sholat malam ya, di jam-jam sholat malam 3:30 sih tadi saya bangun itu. Kemudian kita mandi, kan bikin suara-suara tuh di luar, karena ini kan barang lingkungannya. Mereka pasti ada, ya istilahnya mungkin ada yang tahu kalau kita bangun, jadi ada pergerakan di sekitar lingkungan kita. Mereka hidup lah gitu. Malam itu, sepertiga malam itu hidup gitu loh di sini. Itu dakwah kita gitu sebenarnya, ya. Jadi tidak mulu yang kita harus tahu dalilnya, kita harus tahu bla 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 bla. Ya kayak tadi juga merupakan modal kita untuk berdakwah, coy. Ya, salah satunya. Apalagi mungkin kita sambil hidup berbagi dengan teman-teman bagaimana cara kalian menyiasatin keterbatasan diri kalian, ya, dengan cara yang terbaik. Saat ini saya lagi ngamatin beberapa ulama yang bisa kita jadikan rujukan. Terakhir semalam itu lagi dengerin Ustadz Adi Hidayat ya, itu tentang kayaknya fikih deh, intinya fikih gitu. Dan ya masih terus mengikuti sih ulama aja siapa saja yang bisa kita jadikan rujukan. Dan kalian juga harus membiasakan diri cari ilmu, karena luar biasa ilmu ini. Dunia akhirat, insya Allah dunia akhirat, modal kita buat hidup di dunia maupun di akhirat ya. Itu benar-benar loh, benar-benar sangat membantu kita, sangat menolong kita, sangat meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Bahkan ketika kita misalnya kita punya kakak dan adik. Saya sebagai kakak misalnya tidak begitu kecenderungan untuk kayak belajar bla 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 bla, sekolah yang tinggi kayak gitu, nggak terlalu. Atau misalnya keterbatasan biaya segala macam, akhirnya kita memutuskan untuk bekerja, kemudian kita biayain adik misalnya adik kita untuk mencari ilmu, terutama mencari ilmu agama, dan kita luruskan niatnya ya. Itu kalau lurus niatnya ini mencari ilmu, biarkan adik kita berkembang, ilmunya bermanfaat, dan dua-duanya kita dengan adik kita itu insya Allah jaminannya surga loh. Dan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah insya Allah. Karena ada beberapa kisah yang diceritakan oleh ulama-ulama besar di seluruh dunia tentang kisah-kisah ini. Mungkin kalian bakal nemuin, tapi saya pribadi hanya intisarinya aja. Intinya itu ilmu kita akan meninggikan kita di dunia maupun di akhirat. Ada satu kisah sih sebenarnya yang kemarin saya ambilnya dari Facebook ya. Di Facebook itu kan kalau udah kita ngeklik ilmu agama, misalnya video tentang agama, kan ke bawahnya itu agama semua kan, ceramah ustadz gitu, ulama-ulama. Itu ilmu ternyata yang dispesialkan pada saat kita meninggal kelak. Kalian cari tahu lah. Yang jelas itu sangat luar biasa ilmu ini. Ininya manfaatnya buat kita menjalani hidup di dunia, ya kan? Kita pengen ini, pengen itu, pengen melakukan ini, pengen melakukan itu semua ilmu, butuh ilmu kan. Terutama ilmu agama sih ya. Cari tahu lah. Apa dakwah yang bisa kita lakukan lain selain itu? Sambil jalan kalian akan tahu, dengan sendirinya kalian akan terlatih kalau kalian terbiasa berpikiran positif, berpikiran bahwa gue harus melakukan sesuatu untuk agama ini. Insya Allah dengan sendirinya cuy, dengan sendirinya kalian akan menemukan hal-hal baru, cara-cara baru yang lebih efektif, lebih efisien, dan lebih mudah, dan yang bisa kalian lakukan. Itu yang saya rasakan sih ketika saya tidak memiliki ilmu nih. Gimana mau dakwah, katanya dakwah gitu kan. Waktu itu saya lagi semangat.
Jadi ya saya lakukan sambil jalan aja, ya mungkin banyak kesalahan tapi yang jelas kita nggak diniatkan untuk melakukan kesalahan gitu loh ya, karena memang kita manusia biasa yang kekurangannya banyak banget. Jadi ya lakukan sebisa yang kita lakukan, termasuk diantaranya dalam muamalah sehari-hari. Ketika kita taruhlah dagang yang lebih dekat dengan kehidupan banyak orang, jualan ya bentuklah pribadi gitu loh, pribadi ketika kita berdagang, pribadi ketika kita berinteraksi dengan teman, jadi berteman bagaimana gitu kan, itu juga merupakan modal kita, bukan modal sih, jadi apa ya, hal-hal yang sederhana lah yang bisa kita lakukan dengan yang memang biasa terjadi sehari-hari. Itu saya bawa ini mengerikan banget. Ini udah beres sih ya, jangan berlaku curang, jangan berlaku tidak adil gitu-gitu. Yang saya lakukan hanya bisa berusaha. Adapun kenapa kemudian saya melakukan ini, melakukan itu, yang katanya begini, yang katanya begitu, pasti ada alasannya, pasti ada sebabnya, ya enggak? Dan kalau misal orang lain menganggap kita itu negatif, yang penting kita mikirnya jangan berpikir negatif, dalam pengertian penilaian orang berbeda dengan apa yang kita pikirkan setelah kita berikhtiar gitu. Itu tidak masalah, yang penting niatan kita bukan niatan yang buruk, bukan niatan yang jelek. Itu sangat penting banget ya, sangat penting banget. Jaga niatan kita, itu penting banget. Ini sambil jalan, sambil ya segalanya ini tuh udah beres sih. Ini yang paling males itu, nanas itu enak, tapi paling males itu ininya apa, ngupas ngupas nanas pakai apa ya, bentar, wadahnya yang mau saya potong pagi-pagi udah pengen ngerujak aja, karena enak ya, nanas itu sebenarnya enak, cuman banyak orang yang malas ngupasnya sih sebenarnya. Kebanyakan orang malas ngupas nanas tuh. Ini terang banget ya, tidak apa-apa, paling malas ngupas nanas. Kenapa ya agak berbusa gitu ya nanas? Sudah saya cuci, karena memang cuci air buat nyuci tangan, nyuci benda-benda yang sederhana saya sediain di teko, jadinya nggak usah keluar, maksudnya gitu. Jadi jangan berpikir macam-macam ya, orang sini terutama. Kalau ngeliat aku punya banyak barang itu bukan berarti aku berpikir untuk merugikan mereka, untuk memudahkan aku. Jangan mikir macam-macam. Nih buat cuci tangan ya. Terus yang di bawahnya ini cuy, tuh buat nampung sampahnya. Yang ini kayaknya buat nanti, jadi agak disingkirin dulu ya. Nah, nanasnya udah dipotong-potong kayak gini. Dan ini tong sampah yang saya bilang, saya maksud ini buat nampung sampah. Jadi jangan berpikir bahwa ini dipakai, saya banyak pakai pemakaian listrik bla 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 bla. Enggak, aku udah bilang bahwa aku cuma pakai rice cooker 1. Ini fitnah yang dari dulu nggak beres-beres cuy, fitnah pemakaian listrik. Aku udah jelasin sampai bersumpah-sumpah juga nggak mau peduli, nggak mau percaya. Kita cobain nanasnya. Pagi-pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak airnya. Udah sarapan loh tadi. Udah adzan subuh sih kalau nggak salah sarapannya.
hmm. Saya sarapan nggak tahu udah selesai beres adzan subuh atau sebelum gitu pokoknya. Mantul nih, enak loh. hmm. Kalau kalian di sekitar, kalau jika di sekitar kalian itu susah banget ngomong, jika ada di sekitaran kalian ada ulama yang menurut kalian bagus ilmunya, hanif, lurus, bener, kalau yang nggak bener nggak usah, jaga dia, jaga dia. Aku baru ngeh kemarin buka YouTube, Facebook, YouTube gitu pokoknya jika kalian melihat ada potensi seseorang memiliki keilmuan yang baik, yang bagus, jaga dia, jangan sampai pergi meninggalkan tempat itu. Sayang banget, ilmunya itu sayang banget. Jadi kalian harus belajar di sana dengan orang ini. Kalau yang nggak benar ya harus pergi kalau perlu. Tapi kalau yang hanif, lurus, bagus, ilmunya bagus, terutama agamanya, pertahankan dia, jangan sampai pergi, jangan dicuekin. Aku baru ngeh semalam saya nonton video-video Facebook. Iya juga ya, kita kadang-kadang kurang begitu peduli dengan lingkungan, termasuk aku, bukan karena tidak peduli, khawatir dengan kejahatan makhluk, pada akhirnya seperlunya aja. Lupa kalau misalnya, atau luput dari pandangan kita ada seseorang yang memiliki keilmuan yang bagus, tapi tidak kita optimalkan gitu loh. Kita tidak cari ilmunya, tidak mau belajar, itu yang sayang banget gitu. Jadi kalau kalian nemuin ada yang bagus ilmunya, akhlaknya bagus, jaga dia. Apalagi ya udah termasuk ulama gitu ya. Aduh, jangan sampai pergi deh dari tempat kalian, rugi kalian. Aku baru dapat kemarin cuy, malam kalau nggak salah, malam buka-buka YouTube, buka-buka, saya dapatnya kalau nggak salah di Facebook, karena langsung terus ke bawahnya itu bagus. Kalau udah ngeklik video tentang ceramah, ya udah ke bawahnya itu tentang ceramah agama-agama semua. Jadi ya bagus lah. Yo, kalau kalian nggak punya banyak hal yang bisa dilakukan, belajar minimal, belajar dan belajar. Syukur-syukur kalian dapat inspirasi, ide dari kalian berpikir itu, kalian bergerak dan melakukan sesuatu ya. Jangan stuck lakukan sesuatu ya. Kayaknya udah kepanjangan juga, mungkin banyak yang harus diedit. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut tuh, belum beres.